situ ada ikan. Ini udah lempar kan. Kita melatih keyakinan kita. Meyakini Kita akan mendatangi Kang Miftah. Beliau itu hobinya mancing. Kebetulan sudah ada di studio. Silakan Kang Miftah. Gimana kabarnya? Lama dari nunggu ya? lumayan. Ya, sambil ngopi kan. Ya, kita setting dulu alat kan mau datang master mancing gitu. Wah, bukan master, biasa aja. Udah sama-sama hobi lah. Yang hobi aja. Ya, bagi yang belum tahu, beliau adalah Kang Miftah yang selama ini selalu main di belakang layar ya. Beliau itu sebetulnya banyak resep-resep mancing, peralatan mancing juga dia jago nyetel-nyetelnya. Nah, maka dari itu saya tergugah untuk mengundang beliau gitu. Oke, Kang Miftah sekarang kan lagi demam mancing nih. Di khususnya ya di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat. Kira-kira mancing itu kalau kita pengen jago mancing itu resepnya apa aja sih? Menurut saya resepnya pede dulu aja. Pede ya? Pede dulu. Kita harus percaya diri dulu. Ngelakuin segala sesuatu pede Harus aja. pede ya. Pede dulu. Meskipun kita mau datang ke kolam nggak bawa alat pancing harus pede ya. harus Dapat pede. ikan. Yang penting pede dulu. Oh. Yang penting pede dulu. Siap. Nah, kalau di daerah Sumedang itu ada jenis-jenis kolam pancing apa aja Kang itu ya? Banyak. Ada yang harian, kayak apa namanya kilo gebrus itu ya. Kalau kebrus itu seperti apa? Beli ikan, Beli ikan, dimasukin ke kolam. ya, Terus yang mancingnya ada berapa orang, ya. ya itu mancing bareng-bareng. Oh, Kalau belinya sama, satu orang satu kilo gitu. ya saya dengar-dengar selain kilo kebrus itu ada kilo angkat. Nah, kalau kilo angkat seperti apa? Kalau kilo angkat, di kolam itu udah tersedia ikan. Ya. Entah mungkin 30 kilo atau 50 kilo. Nanti yang datang mancing dihitung berapa orang. Nanti yang keangkat berapa itu yang dibayar. Oh, itu ya. Nah, ini nih ada teman-teman nih. Saya juga kan waktu itu pulang ya ke Sumatera ya, ke Palembang. Katanya di sana ada galatama gitu. Itu masih pemula gitu ya. Jadi mancing itu ada yang disebut mancing galatama, mancing kilo gebrus, mancing kilo angkat. Itu kan kilo gebrus sudah berusaha, kilo angkat sudah. Ya. Nah, kalau galatama itu seperti apa pola permainannya? Hadiahnya gitu. Satu, kedua, ketiga, belum lagi ada total atau juga apa merahan kayak gitulah. Banyak permainan gitu. Di galatama itu. Di Galatama. Tapi ikannya kalau di galatama bisa dibawa. Dibawa pulang kalau di Galatama. Itu memang kita ada sensasi apa? Lebih ke sensasi iluk yang gede-gede, terus juga ada juga sih racikan umpannya juga beda cara racikannya. Banyak lah sensasi-sensasinya. Mungkin kalau dibahas mesti satu season khusus itu mau bahas yang satu aja itu. Satu aja ya. Kalau Tapi secara banyak ini nggak bisa kita. kita sikit-sikit aja lah, sikit-sikit aja. Ada juga nih. Kalau mancing ikan mas itu umpannya apa aja nih? Kalau di Jawa Barat? Kalau untuk Jawa Barat beberapa kota kabupaten ada yang disebut dengan umpan putihan. Umpan putih yang sering rame-rame di medsos umpan bodas itu ya. Bodas, itu dikasih juga. Pakai apa. Bahan dasarnya mungkin lebih ke apa ya, kayak umilian gitu. Iya. Nanti juga ada umpan pelet siap pakai kayak gitu. Itu juga sama sebetulnya ada seni racikannya gitu. Di umpan pelet juga. Umpan pelet juga. Sehingga si umpan itu punya karakter lembutnya, karakter aromanya, belum lagi karakter apanya itu tingkat kekenyalannya kayak gitu semua ada caranya juga. Di umpan pelet itu ya. Di umpan pelet ataupun di umpan putih juga sama. Itu ada karakter. Belum lagi campurannya. Ini saya dengar-dengar juga dulu kan saya punya paman. Katanya kalau mancing itu kalau zaman dulu itu mau bikin umpan itu bisa setengah harian. Betul apa enggak? Bikin umpannya itu buat mancing ikan mas nih. Jangan kan sekarang juga masih ada. Yang Masih mau ada. mancingnya besok kita bikin umpannya saat ini. Masih bikin. Wah, dengan berbagai macam cara. Iya. Pakai bahan-bahan telur lah, apalah gitu. Dan ya itu baik, itu sebuah apa ya? Apa namanya? Seni. Usaha ya. Usaha. Seni mengusahakan untuk mendapatkan yang terbaik menurut
efeknya gitu. Efeknya. Nah kalau saya pribadi nih, karena saya orang sibuk ya, tapi mancing saya seneng nih, sekarang mulai seneng. Kalau umpan praktis itu bening pakai umpan yang kalau tadi kan nggak praktis. Sebetulnya umpan tuh ada nggak yang praktis, tinggal pakai aja tapi bisa bersaing sama umpan-umpan itu. Kalau yang udah saya rasakan itu ya kayak umpan pelet. Umpan pelet. Umpan pelet. Cuman umpan peletnya kan memang ada yang tinggal pakai. Kita nggak kasih dulu brand ya, merek ya. Iya. Intinya si umpan pelet itu pasti dapat racikan. Untuk mendapatkan racikan terbaik kita juga harus tahu kolamnya yang mana. Kita lihat dulu kolamnya, apakah airnya seperti apa sih. Ikan yang akan kita pancingnya ikan mas katakanlah, yang ukurannya berapa. Iya. Sehingga kita bisa menentukan umpan peletnya harus lebih ke aroma amis berapa persen lah tingkatannya gitu. Ya menurut kita aja, karena setiap orang pasti beda-beda karakter. Ya soalnya saya kan pernah beli umpan. Kan beli umpan yang bagus. Katanya mau umpan bodas, mau umpan pelet. Ya dua-duanya. Nah umpan bodasnya dibikinin kan di situ juga. Terus umpan peletnya juga mancing ceritanya cuma dapat 3 ekor. Kan saya dibully, nggak enak gitu kan. Belum hoki gitu mungkin. Hah? Ah, bukan masalah dulu hoki. Nah waktu itu saya mancing pernah nyoba yang di tempat-tempat Galatama itu ya, serius. Saya bikinin umpan, dikasih umpan kayak aci gitu kan. Itu dapat terus saya. Gitu. Nah barusan saya dengar ternyata mungkin ada pengaruh-pengaruh lain mungkin ya. Karena ada juga nih, saya pernah main di Sumedang ya, pernah main di salah satu toko pancing di Sumedang. Ketika saya pesan umpan, airnya apa, banyak pertanyaan dari si penjaga tokonya. Nah jadi saya bingung mana yang benar gitu kan. Katanya air menentukan warna air katanya kan. Terus besar kecilnya ikan itu menentukan. Jadi resep apa yang mau dia bikin itu, apakah itu benar? Ya beberapa pemancing juga mungkin meracik umpan itu menyesuaikan mulai dari pengalaman juga karakter ikan. Memang ada kajiannya, tapi lebih daripada faktor pengalaman aja, kebiasaan dan pengalaman. Sehingga mungkin yang dari toko itu mencoba memberikan layanan terbaik dengan membuat racikan umpan itu. Membuat racikan didasarkan dari informasi si pemancing itu, mancingnya mau di mana, kolamnya seperti apa, jenis airnya kayak gimana, sehingga si peracik itu bisa, oh ini mah kayak manis ini, amis nih, karena atau wangi nih, dengan pengalamannya itu. Mancingnya siang apa malam nih? Iya. Kalau malam dingin nih, kalau harus lebih amis nih gitu. Nah, itu kan jadi seni dari orang yang ngeracik itu juga. Ya, makanya kan teman saya sempat ngomong-ngomong katanya, Min katanya tadi katanya beli umpan di online, katanya umpan racikan, tapi nggak dapet ikan katanya. Nah setelah tahu wawasan ini, mudah-mudahan teman saya nonton video ini kan. Ternyata kalau kita mau beli umpan racikan, kasih tahu informasi setidaknya, informasi kolam tersebut. Ada informasi awal gitu. Dari mulai ukuran ikan mungkin ya, terus warna air pengaruh juga itu kan. Sama apalagi ya, sama jenis kolamnya, apa kolam Galatama, apa kilo gebus, apa kolam harian, apa lobak, itu harus diinformasikan juga ya, sehingga si para peracik dengan pengalamannya bisa memberikan umpan yang bisa masuk lah di kolam itu, memuaskan. Kalau urusan unggul jadi paling banyak atau dapat total, itu sepertinya balik ke hoki juga. Kembali ke hoki. Jadi sebenarnya mancing itu ada yang jagoan kan? Ada yang jagoan. Karena walaupun hoki dia tidak punya skill, nggak mungkin dapat maka total gitu. Karena orang lain udah bisa 10 menit dapat 3. Ini karena skillnya kurang baru 1. Padahal dia hoki, padahal dia umpannya bagus, skillnya kurang. Ini seperti jadi menentukan semua. Ada pengalaman, ada skillnya, juga hokinya yang terakhir. Jadi pengalaman, skill, hoki harus sinergi ya. Harus sinergi. Yang diakhiri dengan hoki, keberuntungan. Jadi umpan nggak ada pengaruh. Ya tadi ada pengalamannya dia. Oh, masuk di pengalaman. Masuk di pengalaman, dia ngeracik dulu umpannya gimana itu kan pengalamannya. Oh, kalau kolamnya kayak gini, kayaknya harus lebih ke amis, atau mungkin harus lebih ke wangi kan. Itu adalah pengalaman. Tambah lagi skill itu cara memancingnya, cara lemparnya, kemana. Kalau cara setelan alat masuknya ke skill atau enggak? Ke skill.
Bisa dia ngeset apa kumulannya kalau pakai kumulan. Pelampung ya. Pelampung. Timahnya untuk pemberatnya harus segimana? Bisa nggak ngasih tips itu khusus? Kan tadi umpan sudah kan. Tips buat peralatannya itu kumpulnya harus jarak berapa senti. Kalau itu kan berbicara lebih ke teknis ya. Teknis ya. Jadi harus ada alatnya. Bisa ada alatnya. Next. Mungkin di segmen berikutnya ya, nanti akan saya undang lagi ya. Ini Cuma kita ngobrol biasa aja dulu. intermezzo. Berbagi pengalaman, saya bukan jago mancing atau bisa mancing, tapi apa yang saya bisa dan nggak berarti pernah dapat apa enggak. Ya sharing aja apa yang saya bisa. Itu suka dan dukanya selama menjalankan hobi mancing ada nggak suka dan dukanya? Namanya hobi itu kan harus dibarengin dengan apa ya, dengan rasa suka gitu. Jadi jangan berbicara duka. Kalau berbicara duka ya kita jangan main hobi. Ngapain main hobi? Tapi kan yang terjadi di lapangan nggak gitu, ada dukanya loh. Iya ada. Kita nggak bisa berbicara duka. Kita Ya, cari happy. Cari Cari ya. happy. Cuma kalau udah di urusan di rumah Sama orang rumah itu atau sama apa itu ya jangan dibilang itu. Oh iya iya. Karena itu kan bagian dari resiko. Ya udah biarin aja, kita main enjoy aja. Jadi kan ini cari senangnya aja. Kalau bicaranya dukanya seperti apa ya? Orang mau cari senang-senang kok dapetnya duka hobi, kan? gitu. Ya bicara hobi. Oke. Nah, pengalaman nih seumur hidup pernah nggak mancing di jong? Kalau disebut di Kalau jong itu bagong ya, bagong itu jong nggak ya? dapat sama sekali Oh iya. dalam satu hari lah anggap Nah, atau dari satu season gitu. nah, Kalau disebut nggak pernah pasti pernah. Pasti pernah. Minimal waktu dulu pertama. itu kalau mau jujur-jujuran nih, ketika kawan-kawan yang lain dapat ikan banyak, terus Kang Mirko tuh di jong. Itu perasaannya gimana sih kalau mau jujur-jujuran gitu? Kan kalau misalnya dari luar kan biasa aja, tapi kalau perasaan hatinya beneran itu tuh apa gimana gitu, kecewa gimana, ada nggak perasaan kecewa gitu? Namanya berbicara rasa pasti ada bicara. Walaupun kita hobi cari enjoy. Ada nggak ada aksi balas dendam buat minggu depannya harus dapat ikan lagi? Kalau dibahasakan seperti itu bahas dendam. Tapi kalau nggak dibahasakan ya artinya kita ingin menaikkan skill kita, menaikkan pengalaman kita, termasuk menaikkan keberuntungan, lebih ke menaikkan level keinginannya bagi saya. Bukan untuk membalasi orang itunya, karena minggu depan belum tentu kita ketemu sama dia. Benar-benar. Kalau mau berbicara balas, berarti kan kita tarung. Iya. Kan mancing seni gitu. Iya. Hari ini dengan siapa, besok nggak tahu kita dengan siapa. Benar-benar. Yang di pinggir juga kita nggak tahu siapa. Iya. Jadi kita berperang sama diri sendiri seperti itu. Menurut saya, iya. Naikkan skill kita. Sekarang 4, besok 5. Besok lagi 6, besok lagi 10. Orang lain mau dapat berapa terserah. Ini itu menurut saya seperti itu. Kalau gitu berarti kalau di hobi mancing itu, kalau setiap hobi itu pasti ada nilai-nilai positif yang bisa kita dapetin kan, nilai-nilai positif. Nah kalau di dunia mancing kita menjalankan hobi mancing, nilai-nilai positifnya apa sih, nilai manfaatnya untuk minimal diri sendiri gitu? Kalau bagi saya yang pertama mungkin lebih melepaskan tingkat stres kita. Kitanya kan hobi. Ya, ya. Sulit memang diceritakan atau sulit diungkapkan, tapi itu yang saya rasakan. Ketika kita mancing dapat satu, kata orang yang nggak mancing ngapain sih? Tapi itu udah indah gitu kan. Enak, indah dan apa ya? Ya seneng aja gitu. Seneng itu satu yang pertama. Jadi tingkat stressing kitanya kurang, bisa berkurang. Besok aktivitas apa lagi juga kita enjoy itu. Yang kedua mungkin ya banyak secara psikologis juga kita melatih kesabaran kita. Untuk mendapatkan ikan kita harus sabar. Belum lagi ada lagi hal-hal lain, melatih juga tingkat konsentrasi kita. Karena 1 detik saja pelampung bergoyang, kita pelat, berarti kita responnya kurang, berarti kita juga kurang konsentrasinya. Berarti kita juga harus latih konsentrasi kita. Belum lagi hal yang lain, harus selalu apa ya? Keyakinan, kita harus yakin. Di situ ada ikan. Ini udah lemparkan. Kita melatih keyakinan kita, meyakini kalau kita bisa, kalau di situ ada. Kan kita nggak ketahuan itu ikan yang sebelah mana. Benar. Walaupun ada ciri-ciri lah dari ombak atau dari apa itu kecil, itu keyakinan. Ya. Gitu. Makanya saya lebih baca ya kalau mancing itu melatih jalan kehidupan, melatih kesabaran,
dan setelah itu saya sempat baca itu bukan aja ditungguin apalagi kamu urusan cinta. Nah jadi itulah sama yang mancing aja bukan pacar kalau yang mau kalau ada nyatain cinta bukan mancing kan tungguin pokoknya kalau nggak juga ditungguin jandanya. Nah, oke Kang Mita mungkin segitu dulu ya, ini kita intermezzo dulu hari ini di acara Cingpot Podcast ya, jadi dua channel yang baru ya banyak makasih ya. Mungkin nanti saya undang lagi di sini dengan tema mungkin dengan tema masih tanya mancing ya, mancing. Terima kasih atas kehadirannya di sini, terima kasih atas waktunya. Kita lihat dulu ke kamera, kita punya slogan Cingpot Mancing Podcast Cerot Ah. Sampai jumpa kembali lagi di acara Cingpot Mancing Podcast Cerot Ah.